Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Selamat melakukan segala hal yang baik hari ini, dipandu firman-Nya dari Yehezkiel 34 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kawanan domba yang digembalakan oleh seorang gembala yang baik akan hidup dalam damai sejahtera dan jauh dari ketakutan. Hal ini digambarkan oleh Daud dengan indah di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang berikutnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebaliknya kawanan domba yang digembalakan oleh gembala yang buruk dan jahat akan berserak dan kocar-kacir. Hidup dalam ketakutan dan kekurangan. Hal inilah yang dialami umat Israel dalam konteks bacaan kita hari ini. Para gembala atau pemimpin umat Israel pada zaman Yehezkiel hanya memikirkan dan melayani kepentingan mereka sendiri daripada memperhatikan umat kawanan yang digembalakannya. Tidak memenuhi kebutuhan umat Israel, sehingga umat Israel menjadi lemah, sakit, patah hati, tercerai-berai dan tersesat. Para gembala tersebut malah menindas mereka, sehingga umat Israel itu semakin mengalami kesulitan, dan mereka tercerai-berai dan menjadi mangsa binatang-binatang buas, yaitu musuh-musuh mereka di padang. Mereka mengembara tanpa ada yang memperhatikan, karena orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan mereka hanya memperhatikan kepentingan dan dirinya sendiri. Karena kegagalan para gembala itu, maka Tuhan menyuruh Yehezkiel bernubuat kepada para gembala di Israel yang jahat tersebut demikian. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Tersesat di semua gunung dan semua bukit yang tinggi, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sesungguhnya, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Nubuatan ini kemudian digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi gembala yang baik bagi semua umat percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah teguran bagi kita semua gembala, baik yang menjadi kepala di tengah rumah tangga, di tengah-tengah organisasi kemasyarakatan, di pemerintahan, terutama para pemimpin-pemimpin gereja. Marilah kita melakukan tugas penggembalaan kita dengan penuh tanggung jawab di bawah terang Kristus. Ingatlah
bahwa pada saatnya Tuhan akan menagih pertanggungjawaban dari kita. Dalam hal ini secara khusus kepada kita semua para gembala-gembala HKBP, para pendeta-pendeta, dan utusan-utusan Sinode Godang yang akan melaksanakan Sinode Godang pada tanggal 2 Desember nanti sampai dengan tanggal 7. Hal ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah melakukan tugas penggembalaan kita dengan baik? Kalau kita tidak melakukannya, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Dan apabila kita tidak melakukan tugas itu dengan setia, Tuhan akan mengambil domba-domba itu dari hadapan kita. Dan Dia sendiri yang akan menggembalakannya. Dan tentunya Tuhan akan menghukum kita akan kelalaian kita. Maka dalam bersinode Godang juga, mari kita lakukan tugas tanggung jawab itu sebaik-baiknya di atas landasan kebenaran Tuhan. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan untuk satu tujuan mulia, untuk membangun HKBP lebih baik lagi ke depan. Selamat hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Selamat menggembalakan domba-dombanya di bawah pimpinan gembala yang baik, Yesus Kristus, gembala segala umat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dan karena Tuhan telah memilih kami untuk menggembalakan kawanan domba, maka kuatkan, mampukan kami hidup kudus dan setia melakukan tugas panggilan tersebut, dipimpin Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjadi gembala yang baik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.